Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa kembali dalam suasana kebaikan, mengambil manfaat dan tambahan berkah Ramadan sebagai bulan barakah bil makna ziyadatul khair. Mudah-mudahan ini menambah kebaikan-kebaikan kita, karena tazkirah adalah bagian dari perintah Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Seperti kita ketahui bahwasanya secara ijma' memberikan pendapat dan keputusan Ramadan adalah saat dan waktu Allah turunkan Al-Quran. Baik turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu diperingati dengan peristiwa Lailatul Qadar. Jadi malam Qadar itu disampaikan bahwa dia adalah turun Al-Quran secara langsung. Nah, namun setelah Nabi diangkat jadi Rasul, dia turun berangsur-angsur. Itu dimulai sejak malam 17 Ramadan. Maka dia diperingati sebagai bulan Nuzulul Quran. Nah, sehubungan dengan itu, kita melihat proses turunnya Al-Quran itu dalam rangka untuk apa? Jadi, kehidupan pra Al-Quran turun itu dikenal dengan masa jahiliyah, kegelapan, kebodohan, zulumat, itu keadaannya. Hati Nabi yang suci, pikiran Nabi yang bersih, risih, resah, gelisah dengan kondisi kehidupan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai moral dan kesucian batin. Sehingga beliau mengasingkan diri, berpisah dengan kondisi kehidupan masyarakat, bertahanus ke sebuah tempat jauh itu, kurang lebih antara 11-12 km itu dari kota Mekah itu menuju satu bukit, ya, Jabal Nur namanya. Di situ terdapat sebuah goa namanya Goa Hira. Ada riwayat menyatakan Nabi di sana sejak usia 35. Berarti Nabi di sana 5 tahun. Cuma pendapat yang lain ada ketika beliau usia 37. Maka dikolaborasikan dua pendapat ini sebenarnya menyatu saja. Artinya awal-awal itu beliau masih sering pulang juga. Namun lebih intensif 3 tahun terakhir dan lebih banyak di sana, ya, di gua tersebut. Untuk apa beliau? Merenung, mencari solusi. Gimana mengatasi umat dalam kebodohan, dalam kesesatan tanpa peradaban. Akhirnya puncak usia Nabi di 40 tahun, tepatnya tanggal yang kita sebutkan tadi, malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu Allah Subhanahu wa taala datang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Allah yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu masyhur, terkenal itu ayat, sehingga Nabi dengan berbekal perintah Allah itu turun gunung menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat yang awal-awal memang karena yang dibersihkan adalah tempat yang kotor, tempat yang busuk, maka yang keluar dari wadahnya itu ya kotoran. Namun beliau tetap mengalirkan nilai-nilai kebaikan itu seperti air yang jernih. Akhirnya semua itu tuntas, muncullah kesucian kebersihan. Tanah haram menjadi tanah suci yang hanya dihuni oleh umat yang bertauhid sampai hari ini. Oleh apa itu? Oleh Al-Quran. Kalaulah kita hari ini sebagai sebuah bangsa yang tinggal dalam satu negeri ataupun di wilayah mana, kalau ingin kebaikan di tempat kita, ingin menghapus kerusakan dan keburukan, kembali cara dan pola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbekal dengan Al-Quran. Pasti selesai, karena itu sudah terbukti, itu diakui oleh dunia bahwa Rasul itu adalah seorang revolusioner, ya, yang besar, yang bisa merubah struktur kehidupan dunia yang bodoh kepada terang benderang dengan keilmuan. Minal zulumati ilan nur. Apa bekal beliau? Itulah Al-Quran.
Jangan pernah kita meragukan Al-Quran. Jadikan dia sebagai sebuah pedoman yang meyakinkan. Dengan cara itu, satu individu dengan Al-Quran, individu akan selamat. Satu keluarga dengan Al-Quran, satu keluarga pasti akan selamat. Satu kaum, satu bangsa dengan bekal Al-Quran, dia pasti selamat. Bahkan seluruh manusia di dunia, kalau dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan kehidupan, pasti ini dunia akan selamat. Itu kata kuncinya. Nah, tentu kita tidak berharap dengan orang yang tidak beriman. Kita yang menyatakan iman atas Al-Quran dan merupakan bagian dari Arkanul Iman, mesti punya keyakinan seperti itu. Jangan menunggu waktu, saat sekaranglah. Awali dengan momen Ramadan ini. Jadikan Al-Quran itu bagian dari kehidupan kita. Apa fungsi Al-Quran? Sesuai dengan Allah katakan dalam Al-Quran, hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk dalam kehidupan. Maka untuk menjadikan dia petunjuk, dia mesti kita baca. Seperti orang petunjuk minum obat, dia baca penjelasannya supaya obat tadi berfungsi dengan baik. Nah, hidup kita supaya berfungsi dengan baik, dengan bagus, tentu jadikan Al-Quran bagian dari kehidupan kita. Pertama, kita mesti bisa baca. Karena makna Al-Quran adalah bacaan, sesuatu yang dibaca. Ingat, kalau ada orang punya mushaf di rumah, di lemari, namanya Al-Quranul Karim, la yamassuhu illal mutahharun, namun setahun lebih dia tidak baca, ingat, bagi dia itu bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran, dia pasti baca. Seperti koran kan? Koran dibaca. Orang beli koran untuk dibaca. Kenapa kita justru dengan Al-Quran tidak dibaca? Maka untuk bisa baca, kita harus belajar. Dan bacaan Quran punya ahkam. Ahkamut tilawah. Tidak asal baca. Maka kita kaji dengan tahsin. Tahu hukum hakamnya. Kalau Allah tidak tahu, benar bacaan dari segi tilawah yang Allah perintahkan itu. Itu cara awal. Nah, terus kita baca, sebab lancar kaji karena diulang terus. Bahkan bacaan yang terafdal kata Nabi adalah al-halul murtahil. Bacaan yang berterus, ya, tidak hanya mengenal satu huruf saja, hanya mengenal satu surah saja, baca dia. Min suratil Fatihah ila suratin Nas, seharinya selembar, satu halaman, besok lanjut. Boleh juga satu juz berikutnya lanjut sampai selesai, ulang lagi, terus begitu. Dan terus kaji isi dan maknanya dengan tadabbur, maka insya Allah itu akan merubah tatanan kehidupan kita kepada yang lebih baik insya Allah. Awali pola kehidupan kita untuk lebih dekat dan takarrub kepada Al-Quran, yang sesungguhnya itu adalah sarana untuk kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk takarrub kepada Allah, dekati sesuatu yang terkait dengan Allah. Kitabullah, syariat Allah, menyebut asma Allah, datang ke Baitullah. Semua yang terkait dengan Allah adalah sarana untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nilai-nilai Ramadan yang mempunyai nilai-nilai Al-Quran punya perhatian khusus kita kepadanya dalam sepanjang waktu dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan hidayah dan petunjuk selalu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani kehidupan dengan bahagia, dengan senang, dihantarkan ke akhirat dengan kekekalan di dalam surga. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian tazkirah kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.